Selamat malam, sahabat awak Borneo dimanapun berada malam ini. Pada malam hari ini kita akan mencoba untuk bercerita tentang program penggiat budaya bersama dengan Bang Diman. Oke, kita sedang menunggu Bang Diman tersambung. Oke, Bang katanya anak rumahan. Selamat Natal juga. Kita sedang menunggu Bang Diman untuk bergabung. Oke. Ardi Bumi Trisula. Oke, Bang Diman bisa tambahkan untuk join live. Oke, sebentar. Halo, selamat malam Bang Diman. Selamat malam, Vero. Apa kabar? Oke, baik. Selamat Gimana? Natal. Suaranya kabar baik, Bang. Selamat Natal juga, Bang. Oh iya. Oh iya, Bang. Gimana suara? Terdengar jelas, Bang? Jelas, jelas. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah tersambung dengan Bang Diman. Malam ini kita akan ngobrol bareng lah, ngobrol santai lah. Biasa obrolan seperti ini sering kita lakukan ketika video call, kalau tidak ngopi bareng ya, Bang Diman. Siap. Yang santai Oke. aja ya. Santai aja nih. Oke. Bang Diman, sebelumnya mungkin ada yang beda nih. Bang Diman pakai seragam kayak ini. Ini permintaan. Oh iya. Oke. Nah, ini seragam yang jarang saya pakai sebenarnya dalam aktivitas keseharian saya. Cuman karena permintaan Vero, saya buka almari yang sebenarnya ini bukan bagian dari tradisi saya sendiri. Gimana, Fer? Oke, baik, Bang. Ini agak kaku, Bang. Soalnya season pertama kali ini, Bang. Uji coba ini. Oke. Bang Diman, mungkin banyak teman-teman dari Tawak Borneo yang belum mengenal Bang Diman nih. Bisa silakan waktu dan tempat untuk memperkenalkan diri, Bang. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya teman-teman Tawak Borneo. Sebagai pelakon sosial media yang saat ini saya lihat gencarnya untuk memfasilitasi, mempublikasi pokoknya sisinya lah untuk kebudayaan maupun di pariwisata di Kalimantan. Saya tidak merasa spesial dalam hal ini dapat berbincang dengan saudara Vero. Mungkin teman-teman ada beberapa teman kenal saya itu penggiat budaya yang dulunya banyak pelapon salah satu program dari Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai salah satu program inisiatif untuk bagaimana mengembangkan, memanfaatkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini saya di Kalimantan Barat ya, wabil khusus sekarang itu di Kabupaten Sanggau. Dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya selaku mengkoordinatori teman-teman penggiat se Kalimantan Barat. Walaupun tidak formal, tapi saya dianggap tua dan memang sudah tua. Mungkin itu Bang Vero. Oke, nah, cukup kali. Bang, mungkin
masih banyak juga yang belum tahu tentang program penggiat budaya. Dan di Kalimantan Barat ada berapa orang sih teman-teman penggiat budaya? Mungkin ini dari teman-teman berapa kabupaten di Kalimantan Barat, beberapa kabupaten Kalimantan Barat. Saya ingatnya yang tidak ada penggiatnya itu Ketapang, Kota Pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Sintang. Itu minus dari berapa? 14 ya, 15, 14 kabupaten kota. Yang tadi yang saya sebutkan itu yang tidak ada penggiatnya. Ya, dulu pernah ada. Berarti kabupaten lain ada penggiatnya, Bang? Ya, ada, termasuk Skadau, ya Bang Pero sendiri kan. Baik, terima kasih, Bang. Dan saya banyak belajar dari Bang Pero. Bang Pero bagaimana harusnya memposisikan kebudayaan itu di media sosial, terus memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan lebih jauh tentang kebudayaan yang ada di wilayah penugasan. Dalam hal ini tugasnya seorang penggiat budaya yang didaulat oleh Direktur Jenderal Kebudayaan untuk menginisiatori pendataan, mengkonsultasi bidang kebudayaan yang ada di kabupaten kota. Kira-kira seperti itu yang saya rasakan. Oh ya, terima kasih, Bang. Nah, saya secara pribadi sudah beberapa kali bertemu langsung dengan Bang Diman. Memang di penggiat budaya Kalimantan Barat khususnya sangat menghormati Bang Diman sekali ini. Karena di antara kami semua, Bang Diman secara umur dan pengalaman jauh lebih berpengalaman daripada kami. Sedangkan saya sendiri penggiat budaya di Kabupaten Skadau ini baru tahun kedua, Bang, ya, mengikuti program penggiat budaya ini. Yeah. Dan memang tugas sebagai penggiat budaya kita agak unik nih kalau yang saya rasakan di Skadau, Bang. Kita tidak bisa melakukan pendekatan secara formal, jadi kita melakukan pendekatan juga berulang-ulang biar kita dapat mempengaruhi dalam arti tanda positif, mengarahkan, mendorong, serta untuk dokumentasi budaya sendiri kita harus izin berkali-kali agar kita bisa dokumentasi budaya. Begitu, Bang Diman. Ya begitulah, Pero. Dalam artian gini, seperti yang tadi Pero minta kan, Bang Diman, nanti kita wawancara di desa kita Borneo. Saya bilang dan Pero minta menggunakan uniform, menggunakan baju dinas lah istilahnya kan, baju lapangan. Cuman secara pribadi ketika saya bergabung di program ini, dulu bukan namanya penggiat, namanya Pamong Budaya Non PNS. Kemudian itu tahun 2012 masuk di 2013, ada nomenklatur, ada undang-undangnya untuk aparatur negara yang kontrak tidak boleh menggunakan pamong budaya kalau tidak ASN. Jadi berubah lagi namanya. 2013 itu berubah nama menjadi penyuluh budaya. Masih dinaungi oleh Direktur Jenderal sampai tahun 2015 masuk pada kepemimpinannya Pak Presiden Jokowi, itu berubah lagi namanya penggiat budaya di 2017 kalau tidak salah, sampai sekarang namanya. Dan hal yang namanya berubah tapi kerjaannya relatif mirip, boleh saya katakan sama sih, karena kita ditempatkan di daerah, terutama di daerah kita
yang kita pahami seluk budayanya, minimal seluk topografinya lah. Karena ini berkaitan dengan penugasan seorang penggiat budaya itu lebih prosentasi kegiatannya di lapangan, seperti pendampingan, memberi dorongan kepada komunitas ataupun masyarakat, kemudian memberi stimulus bagaimana memanfaatkan kebudayaan. Dan di program 2019 penggiat budaya itu bahkan menjadi inisiator adanya PPKD di setiap kabupaten. PPKD itu pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, ya lalu disingkat PPKD, itu merupakan hal yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Jadi ada undang-undang yang menaungi bagaimana pemanfaatan, bagaimana kebudayaan yang dulunya ya boleh dikatakan Indonesia yang umurnya udah panjang ini, undang-undang kebudayaannya masih minim, padahal kebudayaan itu menjadi dasar sebuah bangsa. Mungkin itu perkaraannya Bang Pero. Oh ya, benar. Itu tadi saya bilang jauh tadi. Memang program ini sudah lama, berkali-kali berganti nama dan kerjaannya sama. Tapi intinya memang pendekatan Lewang ya. Mungkin bisa ceritakan Lewang pengalaman saat melakukan pendampingan lah, yang unik dong. Kalau saya ketika di masyarakat, ya saya tadi itu lebih cenderung tidak menampakkan diri saya sebagai seorang petugas lah bahasanya, petugas yang bertugas menaungi mengkonsultasi bidang kebudayaan di sebuah kabupaten, baik itu terutama di masyarakat. Jadi saya tidak menampakkan diri. Jadi mungkin bahasanya gini, Suhardiman itu udah dikontrak sama pemerintah, tapi kok tampaknya itu kayak bukan orang pemerintahan gitu kan. Ngocol aja kan di masyarakat, tapi intinya kita kan bagaimana dengan gaya kita bisa menjadi sesuatu yang berarti di masyarakat, dalam artian gini, jadi volunteer lah. Jadi volunteer bagaimana menggerakkan kebudayaan itu. Dalam artian gini Bang Pero, yang namanya kebudayaan itu sebenarnya tanpa ada kita udah ada, memang udah jalan. Dalam artian udah jalan. Nggak mungkin dong masyarakat tidak ada kebudayaan, pasti ada dong, kan gitu kasarnya. Namun pemerintah ingin mengarahkan kebudayaan itu diapakan sih? Kalau bahasanya sekarang itu ya bagaimana memanfaatkan kebudayaan itu menjadi basis dasar bagaimana membentuk sebuah masyarakat yang boleh dikatakan ya stabil dalam hal ekonominya, stabil dalam attitude-nya. Jadi budaya yang menjadi berperan aktif sebenarnya yang harus diarahkan. Jadi tugasnya seorang penggiat budaya itu di tengah masyarakat sebenarnya hanya menjadi stimulus, hanya memberi dorongan yang sebetulnya dorongan itu sebenarnya udah ada, cuman bergeser ya, dalam artian bergeser, ada kebijakan-kebijakan yang membuat bergeser, baik kebijakan yang secara langsung dirasakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun kebijakan kebudayaan itu yang lahir mengantisipasi gejala-gejala modernitas yang terjadi di masyarakat. Ya, tidak ubahnya kalau kita bicara tentang teori-teori sosial bahwa kebudayaan itu memang hadir dari menjadi faktor dominan bagaimana sebuah bangsa itu mencapai sebuah peradaban. Itu ada kebudayaan dulu, ya kan gitu. Gitu kira-kira Bang Pero. Oh, jelimet ya. Saya jelimet. Saya jadi ini
Asik benar bang. Kalau yang berkaitan dengan media sosial bang, memang Ya, budaya khusus di Skado bang ya, saya berbicara tentang Skado, budaya itu banyak, dalam arti banyak tapi kembali ke data bang. oke. Nah, berbicara suku segala macam, nah banyak berkata suku di Skado ada sekian, tapi kembali ke data nih, catatannya ada atau tidak? Lebih ke sana sebenarnya kalau saya pribadi. Dan ketika ritual-ritual adat segala macam, saya sering mendorong Nah, teman-teman di daerah, khususnya anak-anak muda dan beberapa kalangan tua yang mulai tertarik di media sosial, sampai ke mereka, ketika ada acara ritual segala macam, kami kan tidak mungkin bisa datang ke semua tempat yang ada di Skadau. Oh ya, oke. Skadau hitungannya kecil, 7 kecamatan, tapi dengan akses yang jauh, dan waktu juga, dan yang lebih ini lagi bang, terkadang budaya ini tidak terjadwal. Mengapa saya bilang tidak terjadwal? Kita tidak tahu kapan ya ada acara di kampung ini, kampung ini, kampung ini. Walaupun kita secara komunikasi kita berhubungan baik dengan beberapa kepala desa, hanya kan saja ketika acara itu ada, sekarang mereka lupa karena mereka kadang terlalu sibuk ngurus acara di daerah tersebut. Setelah acara baru mereka sampaikan, minggu lalu di daerah kami ada acara ini nih. Tapi dia nyampaikan Ya, udah ya. lewat nih. Jadi kita tidak sempat untuk merekam, untuk mendokumentasikan itu disayangkan. Maka kita berpesan kepada beberapa kades yang juga udah bagus komunikasikan kita. Ketika ada acara, kalau tidak dapat rekam video atau foto, minimal rekam suara. Rekam suara yang kiranya di masa yang akan datang, rekaman itu akan kita tulis jadi buku. Ya, Gitu. bisa dinarasikan lah. Narasi ya gitu. Karena ini anggapan saya bang ya. Ya, Sebelum di program penggiat budaya, saya dari 2016 mulai tertarik dengan budaya. Ini mungkin ada teman-teman dari Jogja yang nonton. Pertama kali tahu budaya itu saat kuliah bang, bukan di Skadau. Karena di Jogja itu ada istilahnya, kalau tidak salah saya nama itu Festival Budaya Dayak oh, PSBDK, Festival Budaya Dayak Sekalimantan. oke. Dan baru tahu budaya itu di Jogja, bukan di Skadau atau di Kalimantan Barat. Bukan Dari sana kita melihat di tanah. bukan di tanah sendiri. Di luar budaya dikemas begitu bagus segala macam, menghasilkan ekonomi untuk masyarakat sekitar. Sedangkan kita di daerah, budaya wisata segala macam itu banyak tapi tidak terkelola dengan baik. Bahkan untuk liburan aja kita lebih milih liburan keluar pada di daerah. Benar. Padahal tempatnya sama yang dikunjungi. Gimana? Ya, betul. Jadi nanggapi ya benar sih. Ya itu fakta gitu kan. Cuman yang gini, yang sering saya soroti itu pertama, masyarakat itu selalu terkunci mengatakan budaya itu ada hanya hanya satu satu apa ya, hanya satu yang maksud saya gini, orang memandang kebudayaan itu hanya kesenian. Nah, sementara kebudayaan itu kita bisa melihat secara utuh, dalam artian tidak hanya kesenian loh yang dikatakan kebudayaan. Kalau di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 2017 itu mengatakan ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang menjadi hal-hal khusus, hal pokok yang diperhatikan dalam konsen kita di kebudayaan. Pertama mungkin bahasa, kemudian adat istiadat, kemudian teknologi tradisi, kearifan lokal, terus ya, kesenian termasuk Permainan olahraga tradisional, permainan tradisional, olahraga tradisional, manuskrip, kemudian cagar budaya dalam bentuk benda. Nah, kalau kita bisa bagi budaya itu menjadi
dua hal pokok, dua kebudayaan yang tampak yang bisa kita manfaatkan secara langsung. Pertama, yang dikatakan cagar budaya dalam bentuk budaya itu dalam bentuk produk benda, kebendaan. Misalnya produknya, misalnya kalau di Skadau mungkin ada Batu langkau bertulis. atau Iya. bertulis atau peninggalan masa lampau itu dalam bentuk boleh situs lah, situs. Kemudian ada itu yang dalam kerangka cagar budaya. Kemudian ada warisan budaya tak benda. Nah, ini yang banyak, dan warisan budaya tak benda ini banyak tidak terdokumentasikan dengan baik, sehingga tidak bisa kita dimanfaatkan secara langsung bagaimana warisan budaya tak benda ini seperti bahasa dan sebagainya, kearifan lokal itu, adat istiadat, itu warisan budaya tak benda yang tak benda tapi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, itu belum terdokumentasikan, baik itu oleh pemerintah di berbagai tingkatan, dari pusat sampai ke daerah sampai ke desa, kemudian oleh pihak-pihak yang non government, misalnya yang bukan pemerintah, baik itu individu maupun yang swasta atau lembaga-lembaga sejenis lah, baik itu terdokumentasi secara sengaja ataupun dokumentasi yang tidak disengaja. Itu seharusnya sudah ada hal-hal yang mengatur hal yang seperti itu, biar khazanah kebudayaan itu terdokumentasikan, terekam, karena ini berupa objek tak benda. Kalau benda mungkin masih bisa kita lihat sampai saat ini, yang pada masa lampau, misalnya situs yang seperti yang ada di Kadau itu Nanga Mahap ya, Bang Tero. Maaf. Iya. Batu pait kalau tidak salah. Iya, batu bertulis segala. Cagar budaya arkeologis yang masih bisa ditemui tinggalan pas masa Hindu Buddha, tepatnya di situs Buddha lah, Buddhis yang ada di Kalimantan Barat. Misalnya di Spauk, Arca Buddha di Spauk, kemudian rumah betang, walaupun hanya tunggulnya, bahasanya hanya tunggulnya, itu juga objek cagar budaya. Ada masjid, istana, keraton dan sebagainya, bahkan kuburan, bahkan kuburan. Betul. Terus ada benda cagar budaya yang dekat juga dengan warisan budaya tak benda. Misalnya dalam masyarakat Dayak itu ada pantak, misalnya kalau di masyarakat Kanayan itu ada pantak atau penyugu istilahnya, itu belum terdokumentasikan. Itu adalah warisan budaya tak benda, tetapi dalam wujudnya itu misalnya itu batu atau ukiran dan sebagainya lah. Misalnya contoh pembuatan, kalau di Jawa, kalau keris itu yang membuat namanya empu. Nah, kalau di Kalimantan yang membuat mandau itu apa namanya, itu belum nah, ada namanya, cuman belum dikenal lah. Iya. Belum terkenal lah. Terus motif itu macam-macam lah, Bang Peru. Dalam artian yang perlu konsen kita itu kan di objek cagar budayanya dan objek budaya tak bendanya. Nah, kalau seorang penggiat budaya hanya satu orang, misalnya saya dari tahun 2012 saya ditempatkan di Bengkayang, kemudian pernah ditempatkan di Sintang. Itu kalau hanya seorang penggiat budaya atau penyuluh budaya ditempatkan untuk mendata, itu tidak bakalan habis. Tapi bagaimana caranya kita selaku
pegiat budaya ini yang udah ditugaskan untuk itu bagaimana kita merekamnya semampu kita, dalam artian data itu membuat database kebudayaan yang dan itu bisa kita sumbangkan, database itu kita sumbangkan langsung ke kementerian, nanti oleh kemudian diolah, ataupun data-data yang kita dapatkan di lapangan pendataan kita itu kita serahkan ke pemerintah terkait, ataupun kita titipkan data-data itu untuk diolah sendiri oleh komunitas masyarakatnya atau komunitas adat masyarakatnya, bisa juga seperti itu. Nah, kita juga secara tidak langsung, walaupun ini tidak termasuk tugas seorang penggiat budaya yang ditugaskan Direktorat Jenderal Kebudayaan mengenai kebudayaan yang ada di desa. Banyak desa-desa yang ada di seluruh, kalau saya ini seluruh Kalimantan Barat, yang belum terdokumentasikan langsung oleh desanya. Bahkan tidak ada perlindungan oleh desanya. Ada beberapa desa kita dorong, malah kita minta dan kita masuk bagaimana caranya desa itu mengeluarkan portofolionya sendiri tentang aturannya. Dalam hal ini perdes atau perkadesnya. Sehingga ini bisa menjadi aturan atau yang bisa menjadi faktor untuk mendeteksi dini tentang kebudayaan yang ada minimal di lingkup desanya. Jadi perlindungan juga ada di situ. Kalau di Kabupaten Sanggau, yang kebetulan di Kabupaten Sanggau sudah mengeluarkan produk Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah nomor 6 tahun 2019. Itu udah ada turunan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nasional. Juga kemarin diperkuat dengan strategi pemajuan kebudayaan Perpres ya, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, sedangkan di daerah itu minim sekali tentang aturan main tentang perlindungan kebudayaan. Bahkan pemerintah yang memang bersentuhan dengan kebudayaan itu tidak banyak mengeluarkan perdes. Dalam artian ini pemerintahan desa yang bersentuhan langsung dengan kebudayaannya secara langsung di komunitas masyarakat adat atau komunitas masyarakat secara umumnya, itu tidak ada produk hukum yang melindungi kebudayaan di tingkat desanya. Jadi kita, walaupun itu bukan bagian dari tugas pokok kita, kalau bahasanya tugas pokoknya penggiat budaya ini, yang dirasakan itu selain mendampingi bagaimana proses updating pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang harus setiap tahunnya update, juga kita bagaimana caranya menginisiasi hal-hal yang bersentuhan bagaimana memberi daya dukung dengan PPKD itu. Kebetulan di Kabupaten Sanggau ada beberapa desa yang kita dorong untuk membuat perdes pemajuan kebudayaan. Nah, ini jadi pegangan mereka, bagaimana mereka bertindak dengan mungkin dengan anggaran dana desa mereka atau alokasi dana desanya yang selama ini mereka selalu menempatkan kebudayaan itu sebagai hal yang mereka bina, yang seharusnya kebudayaan itu menjadi yang bisa diberdayakan. Jadi pada bidang pemberdayaan. Jadi pemerintahan desa memberdayakan kebudayaan itu bagaimana untuk menjadi hal yang bisa memajukan desanya. Bukan kebudayaan itu dibina. Kalau saya lihat itu banyak di desa di Kabupaten Sanggau atau di kabupaten lainnya, kebudayaan itu di mana Pak bidangnya? Di pembinaan. Jadi kami yang membina kebudayaan. Kok jadi desa yang membina lembaga-lembaga kebudayaan, dalam artian
lembaga kebudayaan itu lebih dulu ada daripada desanya. Kok dia yang dibina? Jadi sebenarnya itu faktor ini kebijakan pemerintah juga kan, pemerintahan dari ya instruksi dari Kemendesnya mungkin kita kurang paham lah. Tapi setidaknya itu memberi gambaran bahwa arti kebudayaan itu tidak diletakkan pada sebagai kunci dasar pembangunan kemajuan kebudayaan atau peradaban nasional, karena kok dia jadi yang budaya yang dibina, bukan budaya yang dijadikan faktor untuk memperteguh kebudayaan yang ada, peradaban yang ada di desanya, sampai ke pemerintahan berjenjang. Jadi kita juga sebagai orang yang ditugasi oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan juga ini butuh pendekatan yang berbeda, tidak harus dengan pendekatan yang kaku tadi. Jadi ketika kita, bahasa saya mungkin ini kebiasaan saya, mungkin jadi ketika saya harus menggunakan uniform penggiat budaya, saya bergeraknya terlalu kaku. Tapi memang ada beberapa hal yang harus meminta identitas kita sebagai petugas lapangan, gitu kan. Salah satunya dengan etikat ataupun uniform, mungkin uniform dinas. Mungkin itu Bang Vero. Oke. Terus saya juga bercerita sedikit pengalaman di Skadau. Ketika ke lapangan menggunakan seragam lengkap, dalam arti kita gunakan baju kemeja kita, menggunakan MT, ketika berkunjung ke masyarakat, yang mereka pikirkan lain ya, Bang. Ini pengalaman pribadi ya. Karena kembali lagi, mereka seperti bukan dimanjakan, tapi misalkan ketika orang datang menggunakan seragam ini, akan beda penerimaannya ketika gunakan pakaian yang santai. Ya. Makanya kalau mungkin di laporan kegiatan saya lebih sering menggunakan baju kaos berkeras macam ya. Karena itu salah satu teknik pendekatan kalau di Skadau Bang ya. Ya. Kita tidak bisa terlalu formal, tapi tidak juga terlalu santai Bang. Agak ini berimbang lah. Karena kalau terlalu santai mereka menganggap kita terlalu biasa, dan ketika datang ke berkunjung dikiranya orang sekitar. Okay. Itu berkaitan dengan seragam. Terus untuk pemajuan kebudayaan, ada banyak sekali budaya. Saya suka mengatakan dengan teman-teman di komunitas Tauk Borneo, ada banyak sekali bahasa Daya, ada banyak sekali budaya segala macam, dalam tanda kutip. Tapi begitu kembali lagi Bang, data. Kita selaku penggiat budaya kita mendata, tapi tidak mampu mendata semuanya. Benar yang Abang sampaikan tadi. Walaupun kita sudah berkunjung berkali-kali ke orang yang sama, di desa yang bersama, pasti tetap ada data yang terlewatkan. Karena kalau kita datang kayak mendikte itu, kesannya kayak ini gitu, sensus Bang. Ya. Pencacah kebudayaan. Penjajah budaya. Jadi kesannya juga tidak elok juga. Secara ini juga tidak inilah. Kalau saya pribadi. Maka ketika datang ke tempat, tanyanya halus dulu nih. Di desa ini ada berapa dusun? Dusun, ada komunitasnya apa-apa aja di setiap dusun. Dan ya gitulah. Budaya yang milik kita bersama sebenarnya. Dan kesempatan ini juga saya manfaatkan buat semua teman-teman penggiat, penikmat Instagram atau yang sedang mengikuti postingan Tauk Borneo. Ketika ada acara adat, ada ritus, ada istiadat di daerah, ayo mari sama-sama kita dokumentasikan menggunakan media sosial kita, HP, rekam biasa, uploadkan ke media sosial. Dengan catatan kita sudah minta izin dengan tetua, minta izin juga dengan yang punya acara segala macam. Itu etikanya. Intinya ini Bang, ada cerita yang memang buat saya semakin tertarik dengan budaya. Tahun lalu 2021 saya mengikuti acara ritus atau acara adat Ngebau Uma, Dayak Ketungau Sesat yang ada di Bokak Sebumbun.
eh, tahun 2022 saya kembali berkunjung ke rumah Manang, sebutannya ke di daerah Boka. Ya, Kakek tersebut sudah lupa dan tidak ingat kita lagi. Dalam waktu itu kan 1 tahun, 1 tahun. ya 1 tahun. Dan ini maksudnya pelaku budaya di daerah itu sudah banyak berkurang. Berkurang dalam arti tidak ada regenerasi di daerah. Eh, Ketika urusan adat istiadat, mungkin ada beberapa desa di Kabupaten Saro sudah ada buat buku yang tercatat, Om. Ya, Tapi ketika upacara, ritus, tidak semua orang bisa. Itu pengalaman yang saya rasakan di Skada, Om. Dalam satu komunitas adat, Dayak Ketungau, masih di kecamatan yang sama, acara di kampung yang berbeda, upacaranya berbeda, dan suasana juga berbeda. Dari bahan yang disiapkan, dari cara Manang tersebut menyampaikan atau mengucapkan mantranya berbeda. Ini hal yang unik menurut saya. Dan banyak yang tidak terpikirkan barang ini akan punah karena tidak ada generasi. Tidak ada regenerasinya. Sebagian tidak sadar, sebagian yang mulai sadar, mereka dengan sendirinya memberi info ke kita, Bang. Dan kami juga terima kasih kepada Dr. Yopi, Ketua Forum Intelektual Dayak Nasional. Beliau salah satu dokter orang Kabupaten Skadau, Dayak Ketungau Sesat. Ketika balik ke Skadau, dia selalu menyempatkan waktunya, Bang. Minimal untuk tatap muka, diskusi, memberi dorongan segala macam. Dan banyak yang berpikir budaya, ketika kita melakukan budaya itu harus ada uangnya. Ini tadi bilang, kenapa tidak menggunakan seragam ketika ke lapangan? Ketika kita datang menggunakan seragam, beberapa masyarakat berpikiran kita datang bawa bantuan, atau tidak, mereka dijadikan objek untuk kita kasihkan uang. Ini fakta di lapangan yang saya rasakan. Makanya saya bilang, ketika ke lapangan, menyatu dengan mereka, menggalinya dengan cara yang sangat halus lah intinya. Karena kembali lagi, beberapa desa yang sudah kita sepakati atau kerjasama untuk di 2023 bilang, dokumentasi yang kami dapat di desa akan kami serahkan kembali ke desa. Silakan desa kelola. Data yang tempat kita akan kita publish di media sosial. Tujuannya agar generasi muda atau teman-teman yang belum tahu ada upacara, ada hal unik di daerahnya, bisa melihat sendiri. Ini di daerah saya ada loh. Begitu. Yang desa, silakan desa mau kelolanya seperti apa, kembalikan ke desa. Desa, benar. Nah gitu, Bang. Ya. Jadi benar yang disampaikan Pero. Maka ya salah satu pilihan kenapa tidak harus menggunakan baju dinas, ya pertimbangan banyak hal. Kedua, untuk keterbukaan. Di satu sisi kita mengadopsi kebudayaan itu yang akan kita tulis dan sebagainya. Tapi ketika kita berpenampilan formal, kadang mereka agak ya risih juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita seolah-olah menjadi apa ya? Jadi tempat mereka meminta. Nah, ini yang kita mau, kalau saya pribadi, ini yang mau saya coba buang sedikit-sedikit. Dalam artian begini, banyak kebudayaan itu tidak bisa bertahan pada masa ini. Bahasanya mereka begini, kok kebudayaan si bapak, kebudayaan di sini itu tidak berkembang. Oh, tidak ada anggarannya. Nah, padahal yang namanya kebudayaan itu tidak muluk-muluk harus anggaran. Nah, kita balik ke flashback lah. Pada masa lampau, itu kan yang namanya kebudayaan itu tidak lahir dengan adanya anggaran, tapi lahir dari masyarakat yang merasakan itu penting untuk diadakan. Itu yang dipikirkan oleh masyarakat pada masa lampau. Nah, nilai itu sudah hilang, hampir hilang
Jadi boleh dikatakan untuk mengadakan sebuah kegiatan itu eh, harus ada anggaran. Nah, saya punya pengalaman di salah satu kecamatan di Sanggau itu, di Kecamatan Sekayam di perbatasan Indonesia Malaysia. Ada kebudayaan yang boleh dikatakan udah hampir tidak terdeteksi. Cuman di tahun 2017 itu kita deteksi ada ritual mandi daun sabang. Ada yang mengatakan mandi daun bulan Sapar, macam-macam. Tapi intinya itu kebudayaan udah hilang. Nah, saya ajak saya dan ada inisiasi dari komunitas di salah satu komunitas di Kabupaten Sanggau itu, komunitas budaya Sekayam, itu mengangkat kebudayaan itu lagi. Boleh dikatakan itu merupakan kebudayaan yang tidak memiliki budgeting pada saat penyelenggaraannya, karena memang kebudayaan itu hadir dalam kelompok keluarga Melayu lah, bahasa Senganan Sekayam itu mengadakan mandi daun sabang. Nah, uniknya itu mantra atau bacaan doa yang disampaikan doa secara Islam. Tapi media daun sabang itu yang lazim dipakai oleh masyarakat Dayak di Kabupaten Sanggau. Nah, ini merupakan, kalau kita deteksi lebih ke belakang, itu merupakan asimilasi kebudayaan dari dua kebudayaan yang berbeda melahirkan kebudayaan baru, tapi tidak menghilangkan kebudayaan lamanya. Jadi ada simbolisasi kebudayaan yang muncul. Nah, ini lahir sampai ini kita buatkan sebuah event akhirnya sampai ke tahun ke-6 ini, berjalan di tahun ini. Tahun depan itu tahun ke-7. Jadi betul-betul kebudayaan itu sudah hampir hilang, kita angkat kembali oleh kita bareng dengan kawan-kawan komunitas budaya saya. Terus ada kebudayaan, kalau yang Dayak itu tadi yang bahasanya Senganan atau Melayunya lah. Kemudian di Dayaknya itu kita ada, ini berdasarkan kajian dari kawan-kawan Dayakologi tentang keberadaan situs budaya Tambun Jua. Tambun Jua siapa? Ya, itu beradanya itu satu dekade belakangan itu kita gali, kawan-kawan Dayakologi gali, kita dari sebagai penggiat juga membantu bagaimana proses bagaimana biar apa yang diinginkan hasil kajian itu bisa dirasakan oleh masyarakat pendukungnya. Kalau Tambun Jua ini kan sebuah situs, boleh dikatakan situs legenda atau memang situs yang nyata, itu kita masih perdebatkan panjang. Ada yang mengatakan hanya sekedar legenda, tapi sekarang dengan ada banyak bukti-buktinya itu merupakan benar-benar ada sebuah kebudayaan masa lampau, sejarah kebudayaan masa lampau, dan itu ada di Kabupaten Sanggau, tepatnya di desa Lubuk Sabuk, Dusun Sugumon. Jadi beberapa negara itu mengakui masyarakat adatnya atau bahasanya, kalau orang Malaysia nyebut masyarakat asalnya itu berasal dari komunitas Tambun Jua. Nah, beberapa kali gawai Dayak Tambun Jua itu, masyarakat dari beberapa negara, Sabah, Sarawak, Brunei itu ikut nimbrung di kegiatan itu karena mereka merasa dirinya berasal dari itu. Dari Skadau, Kapuas Hulu, ke Tapang datang. Dalam artian bukan beratnya mudik dan mereka pulang kampung ke tanah nenek moyangnya. Itu hasil dari kajian kawan-kawan Dayakologi dan komunitas lokal Raja Lolang Basua. Itu betul-betul Raja Lolang Batua. Basua, Raja Lolang Basua. Ya, di Dusun Sugumon. Nah, itu betul-betul konsen bagaimana mengangkat situs kebudayaan masa lampau. Bahkan
dibuatkanlah sebuah komunitas radio komunitas untuk termasuk sebagai sosialisasi. Nah, berawal dari situ terpikirkanlah bagaimana dengan posisi Tampung Juah itu bisa dirasakan di berbagai bidang, misalnya dalam bidang ekonomi, misalnya lalu dibuatlah semacam koperasi mungkin, terpikirkan hal seperti itu, beranjak dari kebudayaan itu. Kemudian masyarakat pun sekarang di tahun 2000 saya lupa itu hutan adatnya sudah dikeluarkan, ditetapkan sebagai hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ada beberapa ribu hektar itu sudah ditetapkan menjadi kawasan. Nah, terus masyarakat yang ada di kawasan itu menjadi masyarakat pendukung kebudayaan yang hutan adat itu sebagai tinggalan budaya itu. Tinggalan budaya tak bendanya tadi. Kalau kita bahasanya hutan adat, kalau hutan itu dalam konteks objeknya benda, tapi nilainya itu kan tetap tak bendanya. Nah, itu coba dihubung kaitkan sehingga bisa dimanfaatkan untuk pemajuan kebudayaan, pemanfaatan kebudayaan ke depan. Itu yang kasusnya. Kemudian desa yang seperti saya bahasakan di awal tadi, ada desa yang belum membuat portofolionya. Tapi ada kemarin program dari Direktorat Pemanfaatan itu meminta ada desa pemajuan kebudayaan namanya. Itu di Desa Pedalaman. Desa Pedalaman, Tayan Hilir. Itu dinobatkan 5 besar desa yang adaptif dengan kebudayaannya, salah satu desa 5 besar se-Indonesia di tahun 2020. Ada 5 desa yang mewakili 5 wilayah di Indonesia. Salah satunya dari Sanggau. Nah, itu hal yang mereka tidak bayangkan awalnya. Mereka hanya mengeluarkan perdes tentang bagaimana pengelolaan penangkapan udang secara kearifan lokal, pendekatan kearifan lokal. Diperdeskan, dibuatkan melalui perdes, dan itu merupakan perdes pemajuan kebudayaan yang terdeteksi oleh kementerian melalui kita juga sebagai penggiat yang ditugaskan di lapangan, sehingga mereka diberilah program desa pemajuan kebudayaan untuk bagaimana proses mengadaptif aturan main di desanya itu pada bagaimana pemanfaatannya oleh masyarakat atau masyarakat adatnya atau masyarakat pendukungnya. Jadi itu betul-betul. Kemudian di Tae, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau itu juga ada wilayah adat Ketemungan Tae, sehingga mereka dengan awalnya mereka hanya juga diinisiasi awalnya oleh kawan-kawan ekologi, kita juga support di situ, rancangan membuat kurikulum lokal, kurikulum adat. Dalam hal ini, jadi bagaimana kebudayaan itu diperkenalkan di sekolah dasar, dibuatkan oleh kurikulum oleh komunitas mereka sendiri, oleh masyarakat sendiri, sehingga ada guru yang mereka gaji untuk mengajarkan bagaimana menari, bagaimana memainkan alat tradisi, ya yang simpel-simpel, tapi mereka secara tidak langsung, walaupun belum dapat daya dukung dari pemerintah level di tingkat atasnya, belum secara nyata mendukung, tapi setidaknya sudah memberi sinyal bagaimana pengembangannya ke depan. Dan kita yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakatnya, bagaimana mereka mempertahankan kebudayaannya sehingga bisa menjadi nilai etis dalam diri mereka, dalam masyarakatnya, itu ingin membentuk
peradaban yang lebih baik. Itu secara tidak langsung kita sebagai penggiat juga ya harusnya nimbrung di situ, karena memang kita dibebani, ditugasi untuk hal-hal yang seperti itu. Itu untuk kasus di sana. Terus dulu di 2012-2013 di Kabupaten Bintayang banyak hal-hal serupa juga, bagaimana kita mendeteksi keberadaan cagar budaya, ODCB, bukan ODJG, apa? ODCB. ODCB itu objek diduga cagar budaya. Kita mendeteksi sehingga hal itu bisa terselamatkan lah. Ada misalnya kasus di Kecamatan Mukuk di Sanggau juga gara-gara temuan ada deteksi awal, kita sampai ke arah ekskavasi arkeologi, kemudian di bawah itu banyak temuan-temuan yang luar biasa, tinggalan-tinggalan masa lampau, dan itu merupakan aset yang terpendam dalam bumi dalam bentuk aset kebudayaan. Itu nyata. Dan depannya mungkin kalau panjang umur kita masih diberi kesempatan, baik kita masih sebagai penggiat yang ditugasi ataupun yang kita kembali ke masyarakat, tidaknya kita memberi impact baik bagaimana kemajuan kebudayaan itu dikembangkan ke depannya. Ini itu Bang Vero, ngoceh kan ini. Ini seru tadi itu pancingan sebenarnya, karena memang ilmu atau pengalaman Bang Diman sebenarnya hal yang harusnya tidak hanya kalau saya sudah sering dengar dari Bang Diman langsung. Saya harap malam ini teman-teman yang nonton juga dapat ilmu baru, dan kembali lagi sama-sama bergerak menjadi pemerhati budaya, dan tidak hanya jadi penikmat, pemerhati, dan lama peduli dengan budaya. Karena memang budaya itu sendiri dalam pandangan saya pribadi, budaya milik kita. Yang orang ketika kita buat acara event, orang bantu iya, tapi bukan orang lain jadi sponsor utama di acara kita. Ya, dan pemahaman seperti ini itu di Skadau PR sih, Bang. Kita menggerakkan komunitas, mendorong mereka, yuk sama-sama kita buat event, pendanaannya dari masyarakat sekitar, dari kita, acaranya dari kita untuk kita. Ketika kita mengajukan bantuan, bukan bantuan, ntar kita menyampaikan ke sponsor, kita punya acara, mereka mau bantu silakan, mereka tidak bantu, acara tetap terlaksana dengan biaya dari masyarakat adat sendiri. Dan itu tadi di 2023 salah satu sanggar, saya sebut saja Sanggar Panggu Pakusuma Pagu, yang kita sempat ketemu di museum di waktu acara di Pontianak kemarin, kita mendorong mereka untuk membuat festival mini. Dalam arti bukan hal yang berat. Anggapkan saya sampaikan ke mereka, dan mereka juga menyetujui hal tersebut. Anggap saja mereka latihan, tapi ditonton orang. Jadi kita mendorong mereka membuat manajemen sanggarnya tuh maju, Bang. Maju berarti mereka sendiri ngelola ini nih. Sampai ini khususnya di Skadau, saya terbuka saja. Sanggar banyak berkembang karena manajemen di sanggar. Karena sanggar ada ketika ada acara di Skadau dari Gawedaya, baru sanggar mulai hidup. Setelah tidak ada event, sanggar kembali ke vakum. Ada kalau sanggar Pakusuma Pagu, sejauh ini mereka tetap aktif. Karena ketika ada acara segala macam, mereka diundang mengisi acara. Sedangkan sanggar-sanggar yang lain, kita dorong juga manajemennya tadi, buat latihan anak-anak SD, SMP, biar ada regenerasi di sanggarnya. Tapi hal tersebut ternyata tidak mudah, Bang. Pendekatannya
berbulan-bulan juga belum bisa, karena bentuk kita ke pemberdayaan. Ketika saya bilang ke nih salah satu pemimpin sanggar, ketika kami datang bawa uang, kemungkinan ini bisa jalan cuman 1 periode, setelah itu selesai. Beda halnya ketika kita beri masukan ke mereka, mereka yang mau bergerak, kita support, itu akan bertahan lebih lama. Dan lagi di daerah Skadau itu, saya bilang, ketika sanggar tidak ada alat musik untuk sanggarnya, mengajukan bantuan untuk alat musik. Ya. Dan beberapa desa mencoba tersebut. Alat musiknya sudah ada, tidak ada pemainnya, tidak ada pemain musik. Setelah ada pemain ini, penarinya juga tidak ada regenerasi. Kita juga manajemennya. Dan hal ini sempat kita diskusikan juga dengan teman-teman di bidang kebudayaan. Harapan kita bisa lah diadakan pelatihan manajemen oleh sanggar-sanggar yang sudah maju. Mudah-mudahan di 2024-2025 hasil uji coba di 2023 misalnya Sanggar Pengsumbang Pagu berhasil mengadakan festival mini. Harapan kita tadi mereka yang akan membagi pengalamannya kepada sanggar-sanggar lain yang ada di Skadau. Gimana? Menarik itu Bang Vero, dalam artian hal-hal seperti ini adalah sebuah inisiasi yang betul-betul dalam artian ini inovasi yang terbarukan untuk bagaimana pengembangan kebudayaan itu. Ya, tidak untuk berhadapan dengan kebudayaan itu, yang namanya kebudayaan itu ada sesuatu yang dinamis. Jadi kalau kita berhadapan sesuatu yang dinamis, juga penerapannya itu tidak boleh hal-hal yang kaku juga, ya harus dinamis juga. Baik itu aturannya, terus memanfaatkannya. Jadi tidak semua ya sesuatu yang diterapkan di satu daerah, mengembangkan kebudayaan di satu daerah, bisa dibawa ke daerah yang lain. Karena karakter budaya itu akan menjadi karakteristik masyarakat yang berbeda pula. Ditambah misalnya banyak kebudayaan yang memang di kebudayaan di satu daerah bertolak belakang dengan kebudayaan di satu daerah. Tapi nilai kebudayaan itu ya benar-benar bisa diadaptasikan dalam bentuk yang lain. Tapi nilai pengembangannya kira-kira seperti itulah Bang Vero. Menarik yang Bang Vero sampaikan tentang festival mini dan sebagainya. Terus bagaimana kita juga mendorong bagaimana di kelompok keluarga, misalnya kelompok keluarga dalam masyarakat itu juga sudah mulai kembali menggunakan pendekatan kebudayaan masa lampau dalam hal ini kearifan lokalnya untuk mendidik regenerasinya biar tetap jalan. Baik itu regenerasi dalam hal attitude-nya, etika atau bahasanya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masa yang mendatang. Tetapi perlu penyesuaian pada kondisi real waktu permasalahan teknologi juga. Jadi kebudayaan itu seyogyanya ya harus beriringan, sejalan, karena ada keterkaitan yang benar-benar yang benar-benar tidak bisa dipisahkan untuk pengembangan kebudayaannya ataupun maupun mencapai ke peradaban yang lebih baik. Gitu mungkin dari saya Bang Vero. Oke, seru sekali Bang ya. Dari emang kegiatan malam ini tidak ada rencana ya. Coba tadi kembali saya juga sampaikan dengan teman-teman, budaya ini sesuatu yang menarik, seru segala macam.
kita akan lebih mudah komunikasi dengan orang-orang pecinta budaya, Bang. Salah satunya Bang Ya. Diman. Awalnya tadi kita iseng nih, Bang. Tapi pembicaraan kita sejauh pembicaraan kita ada isinya. Disampaikan dengan cara yang santai, ngobrol tidak Kalau formal. formal itu saya bingung. Tambah Bang Tero minta saya pakai baju kemeja, bingung nih apa ini. Ini wawancara untuk mendapatkan kerjaan baru atau apa? Oke Bang Tero, undangannya. Oke. Mungkin ke depan kita bisa buat forum lagi lah dengan teman-teman yang lebih tentunya lebih berisi lah. Kalau saya kebetulan hanya sekedar duluan dari Bang Tero, tidak bisa juga saya katakan saya lebih hebat dari Bang Tero, belum saya lebih duluan. Duluan ya, tuntutan akademis juga, tuntutan ekonomis juga, sehingga Terus ya itu Bang Tero. oh ya, sebelum berakhir saya sampaikan Bang. Menjadi penggiat budaya, pemerhati budaya, selain didukung dari akademis, juga niat ya Bang ya. Niat, ya tentu niat. Niat yang mau belajar terus Ya. dan teman-teman dibarengi dengan rasa empati yang tinggi. Kalau tidak ada rasa empati yang tinggi, tidak akan kita melihat kebudayaan itu sebagai sesuatu yang penting. Oke, saya juga. Ya, oke. Oke, teman-teman di Talk Borneo mungkin ada beberapa yang bertanya Bang. Ini kita udah di luar konteksnya agak santai nih ya Bang. Oke. Mereka nanya, Bang, pendidikannya apa sih? Iya. Banyak yang bertanya seperti itu kepada saya Bang. Saya sampaikan sejatinya, realnya saya alumni dari salah satu kampus di Yogyakarta. Background saya aslinya perawat Bang. Lulusan dari Stikes Bethesda tahun 2016. 2016-2017. Dan banyak yang tidak percaya itu. Kau tidak lihat ijazah langsung kan? Makanya saya selalu screenshot ijazah nih. Ini sedikit curhat juga dengan Bang Diman dan teman-teman. Kenapa sih tidak lanjut di kesehatan segala macam? Dalam hidup ada namanya peristiwa di luar dari kendali kita. Saat selesai kuliah, sakit parah, hampir berpulang dari penyakit tersebut. Jadi tidak bisa lanjut lagi, Bang. Itu sebenarnya. Ambil dulu tisu. Kayaknya sedih lah ini curhatan. Tapi dari situ bilang dalam kondisi apapun kita bisa melayani orang walaupun tidak di bidang kesehatan lagi, melayani mendukung orang melalui bidang kebudayaan juga salah satu bentuk pelayanan lah bagi saya pribadi Bang. Betul. Akhirnya dari 2016 dan sebentar lagi 2023 Anniversary Tawak Borneo yang ke-7. Mudah-mudahan jika tidak ada halangan, harapan sih kita bisa ngumpul bareng nih Bang Diman di kediaman. Amin. Oke, di tepatnya tanggal 15 Maret 2016. Mulai berdirinya Tawak Borneo, dari yang tidak tahu apa-apa, belajar, akhirnya bisa sampai seperti hari ini, Bang. Oke. Dan saya kan niat ya. Salut dengan Bang Peru ya, dalam artian kita tidak mempermasalahkan background akademisnya sesungguhnya. Karena yang namanya kebudayaan itu realitasnya itu manusianya. Ya, manusia itu tidak akan bergerak tanpa ada empati dalam hatinya. Yang seperti itu. Jadi kebudayaan itu jadi pelaku budaya ataupun jadi orang yang bergerak dan itu yang dipertanyakan empatinya dulu. Kalau sudah ada empatinya, tentu akan jalan dan tidak menutup ya
tidak harus bekerja lah di kebudayaan dalam artian dalam bentuk formal. Di bidang informal ya juga empati dulu yang menjadi daya dorong, daya dukung yang kuat untuk perkembangan baik itu budaya. Kalau kita ngomong kebudayaan nih Bang Vero, jadi semua hal yang bisa kita bicarakan. Kita di kebudayaan bisa nggak ngomong politik? Ya bisa. Karena memang kebudayaan itu objeknya apa? Manusia. Subjeknya apa? Ya manusia juga. Jadi apapun yang kalau dari kita balik lagi dalam konteks kebahasaan, budaya itu apa sih? Cipta karsa manusia. Itu kebudayaan. Kalau udah cipta karsa, apapun yang dilakukan manusia, baik itu teknologi, kekinian, ataupun teknologi masa lampau, itu semuanya kebudayaan. Kita ngomongkan ekonomi, ya kita ngomong kebudayaan juga. Kita ngomong militer, kita juga bisa ngomong kebudayaan. Karena kebudayaan itu masuk di semua lini. Politik yang terkini bisa kembali ke kebudayaan. Ekonomi bisa kembali ke kebudayaan. Kemanusiaan kembali ke kebudayaan. Ngomong matematis juga bisa ngomongkan kebudayaan. Seperti itu. Ya, intinya kebudayaan. Ngomongkan kebudayaan itulah ngomongkan sesuatu yang tidak terbatas. Namun yang tampak sekarang itu ya orang melihat kebudayaan ya sesuatu yang indah. Jadi hanya seninya aja. Itu disimpul kaitkan kebudayaan itu ya seni doang. Itu pemikiran yang bukan salah, cuma kita perlu meluruskan kembali, kan? Ya, kesenian merupakan bagian kecil dari kebudayaan. Kayak gitu ya. Jadi betul. Kalau bagaimana inisiatif pengembangan kebudayaan itu tidak hanya stagnan di kesenian dulu atau apa dulu atau pariwisata dulu atau pendidikan dulu, tapi kebudayaan itu bisa dikembangkan semua faktor, semua objek yang ada di sekitar manusia bisa untuk kebudayaan. Oke. Asik, seru sekali malam ini Bang. Kayaknya kita akan lanjut season berikutnya nih untuk di waktu-waktu senggang Bang Diman. Nanti kita udah izin lagi nih Bang. Ya. Ngobrol lagi mungkin minggu depan tahun 2023 lah Bang ya. Oh, tahun depan. Tahun depan. Satu yang ingin saya sampaikan ke Bang Diman dan teman-teman lain. Satu hal yang paling mendorong saya kenapa tertarik belajar dokumentasi budaya segala macam. Mungkin ini pikiran saya, Bang. Mungkin pikiran saya bisa salah. Kita bisa tenggelam dengan nama besar kita sendiri. Dalam arti gini, budaya kita mengatakan contoh karena saya etnis Dayak, saya suka berkata dengan teman-teman. Saya bisa tenggelam dengan nama besar Dayak itu sendiri. Dalam arti, karena saya bangga dengan Dayaknya, saya bisa tenggelam di situ. Nama penjelasannya, ketika kita hanya mengatakan saya Dayak, tapi tidak ada dokumen atau catatan foto video tentang Dayak itu sendiri, kita hanya orang yang besar dengan nama Dayaknya, tapi tidak tahu apa itu Dayak. Dan puji Tuhan, akhir tahun ini sudah mulai mendekatkan diri dengan teman-teman dari komunitas Senganan, Melayu Skadau, dengan teman-teman dari CNS juga di Skadau khususnya. Ya. Kita mengajak mereka, yuk, kita ini sebenarnya dekat, hanya beda etnis, ada yang beda agama. Contoh kalau dengan Senganan, dengan pihak keraton, dengan beberapa pangeran dan raja keraton Kusumanegara sekarang kita dekat, dan harapan kita di 2003 kedekatan kita ini bisa dilihat orang banyak untuk mengatakan walaupun kita beda agama kita dekat ini, bukan agama tidak menjadi agama tidak memisahkan kita,
Tapi secara budaya kita ini dekat nih. Ya. Itu tadi. Senganan sendiri dari beberapa sumber di Skadau, mereka mengakui nenek moyang mereka orang Dayak yang hijrah. Khususnya di Skadau Bang, yang hijrah, tapi mereka tidak menghilangkan darah Dayaknya. Kami Senganan. Betul. Itu tadi. Mungkin hampir sama juga dengan yang di Balai, Bang. Atau bagaimana? Sama, dalam artian kalau kita di sektor Hulu Kalimantan Barat itu bahasa Senganan itu apa ya? Sesuatu yang ya tidak bisa dipisahkan. Kalau di Senganan juga ada gini. Kalau di Sanggau itu ada istilah bedompu. Bedompu. Jadi bedompu itu adalah istilah bagaimana mendekatkan orang Dayak dan non-Dayak ya. Itu mengakui diri sebagai saudara. Ada syarat dan ketentuan berlaku juga, tapi setidaknya itu bedompu itu menjadi bahasa bedompu itu nasionalismenya orang Sanggau atau orang Hulu mungkin dengan istilah yang berbeda. Kalau Senganan itu sama, di sini juga sama Senganan. Ya, kalau kita ngomong hulunya Kalimantan, tentu kita tidak bisa mengatakan saya Melayu. Nah, tapi secara kebudayaan terasimilasi. Jadi Senganan itu ada sebuah asimilasi kebudayaan lampau mereka dan budaya datang dari luar terasimilasi. Kemudian diperkuat lagi dengan perbedaan keyakinan tadi. Tapi secara kebudayaan sama, tidak ada pembedaannya. Contoh, kalau orang yang mengakui diri Senganan, mereka berladang, orang Dayak berladang sama persis model dan tata caranya, teknologinya. Cuman ada modifikasi di adat istiadatnya, misalnya seperti ritusnya yang dulunya menggunakan bercuca atau berdoa dengan cara yang lampau, kemudian sudah ada modifikasinya yang Nasrani atau Kristen itu sudah menggunakan cara Kristennya, kemudian yang Muslim juga menggunakan cara Muslimnya untuk bagaimana proses mensyukuri hasil dari perladangan misalnya, atau hal-hal yang lain. Itu ada asimilasi kebudayaan itu sesuatu yang lumrah, karena yang namanya kebudayaan itu dinamis tadi. Jadi tidak bisa faktor yang kaku, sesuatu yang kaku itu, budaya itu bukan sesuatu yang kaku. Kalau boleh diibaratkan, kebudayaan itu adalah sebuah rumah, namun rumah itu tidak memiliki sekat pada awalnya, kemudian dibuat sekat di dalam ruang-ruangnya, bilik-biliknya sesuai kebutuhan. Kemudian ketika bilik yang tidak dipakai kemudian diganti, tapi tidak merubah rumah secara umum. Dan ingat, rumah, kalau kita ngomongkan budaya adalah sebuah rumah, nah rumah budaya ini adalah rumah yang anti gempa sesungguhnya. Nilai toleransi itu memang harus memang ditumbuhkan melalui manusianya. Manusia ya tentu ngomongkan kebudayaan seperti itu. Itu kira-kira bahasa sok tahu saya, Bung Vero. Oke, baik Bang Iman, sudah jam 9 lewat. Sebenarnya target awal 30 menit, cuman ya seru sekali ini. Banyak. Ucapkan terima kasih tadi, ya? untuk terima kasih banyak untuk Bang Iman sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng. Teman-teman Talk Borneo, Bang Vero khususnya. Selamat nanti 7 ya. Tahun depan, setahun lagi lah ya. Ini pertemuan pertama kita di
platform apa di media sosial ini, karena tadi awal kita bilang memang uji coba. Selanjutnya mungkin 2023 kita akan lebih terjadwal, Bang, ya. Mungkin bisa sebulan sekali dengan semua teman-teman penggiat budaya Kalimantan Barat dan Kalimantan umumnya. Kita kontak-kontak teman-teman yang se-Indonesia, mungkin kita izin Mas Rasul, ya mungkin dia menyimak juga untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana sih upaya dari penggiat budaya yang ditugaskan untuk menjadi fasilitator, mendorong untuk memajukan budaya di daerah. Baik, terakhir kata-kata penutup dari Bang Diman, silakan Bang Diman. Budayaku Indonesia. Pesan-pesan. Cukup itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bang Diman. Oke. Sama-sama Bang Vero. Oke, sampai jumpa kembali. Salam budaya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestari. Lestari.